cara kasih sayang, biasanya yang identik, biasanya memang lebih melekat di ibu-ibu ya. Padahal sebenarnya ini konsepnya untuk suami istri atau ayah dan bunda. Jadi kasih sayang itu memang harus diberikan prinsip pengasuhannya oleh kedua orang tuanya. Kemudian kelekatan. Kelekatan dari awalnya saja bonding itu memang sudah sangat terlihat di ibu. Mulai dari proses mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, itu anak sangat lekat dengan ibu. Padahal harusnya dia juga lekat dengan ayahnya. Kemudian keselamatan. Nah, ini yang lebih identik dengan para bapak-bapak. Keselamatan yang bapak-bapak yang menjamin bagaimana keluarganya terselamatkan, serta kesejahteraan yang menetap dan berlanjut. Nah, kalau lihat konsep ini seolah-olah terbagi. Kasih sayang dan kelekatan biasanya peran ibu, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap peran ayah. Padahal tidak seperti itu. Sebenarnya prinsip pengasuhan ini dua-duanya adalah peran kedua orang tua, keempat-empatnya. Ya. Nah, sedangkan karena kita bahasnya tentang pengasuhan anak, maka kita tidak bisa jauh-jauh dari teori psikologi itu sendiri. Biar sama dulu, biar kita satu frekuensi dulu, yang saya gunakan adalah istilah dari kamus psikologi ini. Pengasuhan adalah tindakan atau parenting, segala tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam rangka melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan, dan memberi panduan. Nah, kalau dari konsep ini berarti kayak tenaga-tenaga relawan di Rumbel Brau ini melakukan parenting tidak? Kalau konsepnya dari ini. Melakukan. Oke, karena melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan, dan memberi panduan. Makanya kenapa di sekolah juga guru-guru itu disebutnya orang tua juga gitu, bukan hanya orang tua yang di rumah. Jadi konsep pengasuhan tidak hanya terletak pada kedua orang tua di rumah, tapi lingkungan juga ikut berperan terhadap pengasuhan itu sendiri. Nah, tujuan universal dari pengasuhan anak itu sendiri adalah menjamin kesehatan dan keselamatan fisik anak. Kalau yang orang tuanya ada, terjaminlah dari kedua orang tuanya. Tapi kalau buat anak-anak terlantar, anak-anak misalnya yatim piatu, duafa, menjamin kesehatan dan keselamatan fisik anak ini tidak terlepas dari peran lingkungan juga. Ya, makanya pengasuhan itu sifatnya sangat global. Kemudian mengembangkan kapasitas perilaku untuk menjaga diri dalam perkembangan ekonomis, serta pemenuhan kapasitas perilaku untuk memaksimalkan nilai-nilai budaya yang dianut. Alhamdulillah, ini udah ada yang baca ya? Kita kayaknya udah baca. Sudah, tapi lupa. Udah baca, ada CD. Ini 4 pola pengasuhan yang umum. Yang umum dalam teori-teori psikologi, ada 4 pola pengasuhan yang umum. Yang pertama, democratic style, di mana adanya aturan dan harapan yang sangat jelas dengan diskusi dari antara anak dan orang tua. Di sini ada seimbang, kontrol, dan dukungan orang tua. Yang style demokratis ini cukup membentuk anak dengan emosional yang sehat dan bahagia, sehingga anak-anak akan cenderung mandiri dan ceria. Dan ini juga biasanya digunakan oleh guru-guru. Guru-guru biasanya menggunakan pendekatan apa? Apakah dia menggunakan democratic style, otoriter, permisif, atau uninvolved style? Ya, jadi nggak hanya terletak di orang tua saja. Cuman memang kalau kita mendengar pengasuhan, langsung identiknya dengan pola asuh orang tua di rumah. Style yang kedua adalah style otoriter atau otoritarian. Sangat kaku dengan aturan, harapannya juga ketat, sangat menuntut ketaatan anak, dukungan kurang, dan kontrol yang tinggi. Biasanya ini yang sangat banyak menuntut anak harus sangat berprestasi, anak harus sangat mengikuti disiplin, tapi tidak ada tidak ada diskusi di situ. Anak harus ikut-ikut aja, tidak ada reward jika anak pun berprestasi, karena menganggap itu kewajiban anak gitu.
kamu harus pintar, kamu harus berprestasi, itu dianggap kewajiban anak. Sehingga cenderung menimbulkan ketidakbahagiaan dan membentuk anak mudah emosional atau marah. Kemudian tipe yang ketiga, permissive style. Gaya ini tidak memiliki keseimbangan antara dukungan dan kontrol. Cenderung orang tua mengabaikan saja. Terserah, anak mau melakukan apa terserah. Tidak ada pendisiplinan, tidak ada harapan juga gitu. Sehingga anak cenderung impulsif agresif, sering memberontak dan dominan. Mungkin kita akan melihatnya apa mungkin di anak-anak yatim atau anak-anak duafa itu ada gaya seperti ini karena orang tuanya tidak ada atau karena orang tuanya sibuk bekerja. Sibuk bekerja itu bukan berarti harus orang tua yang berpenghasilan cukup ya. Kita juga lihat kalau saya beraktivitas dengan anak-anak kolong itu kan mereka juga ada orang tua tapi orang tuanya sibuk. Entah itu sibuk menjadi buruh atau sibuk menjadi tenaga kasar gitu ya. Itu kan sehingga kadang mereka banyak menggunakan permisif ini. Ya terserah aja anaknya mau gimana. Nah, akhirnya disitulah ada peran-peran dari kalau kayak di Grogol itu ada sahabat kolong. Sahabat kolong itu jadi teman-teman relawan melakukan pengajaran di situ untuk anak-anak kolong atau anak-anak jalanan tersebut. Kemudian ada juga tipe uninvolved, orang tua yang tidak terlibat sama sekali dalam pengasuhan anak dan membiarkan yang penting tidak mengganggu kegiatan orang tua. Sehingga di sini anak kurang memiliki dukungan emosi sehingga cenderung menyendiri dan memiliki prestasi yang rendah. Ya, kalau sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan ya, atau ada yang mau didiskusikan. Atau kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu aja, Bu. Oke. Nah, saat ini yang lebih banyak berkembang memang disebutnya positive parenting. Karena, kayaknya udah nggak zaman nih mendidik anak dengan hukuman, atau udah nggak zaman mendidik anak dengan aturan-aturan yang ketat gitu. Sehingga mulai berkembanglah sekarang ini sebutannya positive parenting. Positive parenting ini di mana pengasuhan yang dilakukan secara suportif, konstruktif, dan menyenangkan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud suportif dalam pengasuhan tersebut? Sportif artinya memberikan perlakuan yang mendukung perkembangan anak. Konstruktif artinya bersikap positif dengan menghindari kekerasan atau hukuman, serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Kalau dari istilahnya kayaknya menyenangkan sekali gitu ya, positive parenting ini. Tapi inilah yang sedang digalakan saat ini oleh rekan-rekan psikolog juga gitu. Apalagi kalau teman-teman pengajar atau para orang tua ingin lebih memahami positive parenting dengan bahasa yang menyenangkan, bahasa yang lebih membumi, mungkin bisa dilihat dari karya-karyanya kalau di Indonesia itu Mbak Najila Shihab, yang punya sekolah Cikal. Beliau juga psikolog ya, jadi beliau lebih banyak mengembangkan memang positive parenting. Nah, ini prinsip pengasuhan positif ada 2. Pertama, kita cara bersikap baik kepada anak. Cara bersikap baik kepada anak itu seperti apa? Mengajarkan anak untuk saling memaafkan, dengan penuh cinta kasih dan sayang di rumah, belajar menghargai perbedaan, menjauhkan diri dari kekerasan, serta memberikan apresiasi prestasi terhadap anak. Ini semua bisa didapatkan juga dari lingkungan yang baik. Nah, makanya kalau di sini kan banyak yang belum berkeluarga juga ya. Ketika akan berkeluarga, kita kan diminta untuk melihat bibit bobot bebetnya ya. Salah satunya adalah di lingkungan seperti apa calon pasangan kita tinggal, dibesarkan seperti apa pola pengasuhannya. Karena itu juga nanti akan berpengaruh terhadap pengasuhan terhadap anak-anak kita nantinya, gitu ya. Terkait dengan di sini ada menjauhkan diri dari kekerasan, karena kita masih di dalam kondisi pandemi ini ya. Kalau dari update sih dari Kementerian Perempuan dan Anak dan Perempuan, tingkat kekerasan itu semakin banyak
di saat pandemi ini terjadi karena kita di rumah saja. Dengan kita di rumah saja justru malah tingkat kekerasan itu semakin banyak. Padahal seharusnya kita sebagai orang tua itu menjauhkan diri dari kekerasan terhadap anak-anak. Nanti itu kita bahas belakangan ya. Kita selesaikan dulu yang pengasuhannya. Nah, karena yang akan kita hadapi adalah nanti new normal, walaupun di beberapa daerah sekarang sudah mulai ya new normal, tapi untuk Jakarta sendiri masih transisi. Agak berat sih sebenarnya, agak berat sih untuk menghadapi new normal ini. Karena dari diskusi-diskusi saya dengan beberapa teman-teman dokter di rumah sakit pun, sebagian dokter memang tidak mengharapkan untuk new normal ya. Karena apalagi dokter anak, sangat berat untuk menerapkannya terhadap anak-anak, terutama usia SD ke bawah. Usia SMP aja masih sulit untuk mendisiplinkannya, apalagi ini usia SD ke bawah. Ya, ya new normal itu kan harapan-harapan baru dari ketidaknormalan yang terjadi saat ini menjadi sekumpulan-sekumpulan jadilah new normal gitu kan. Walaupun itu jadi pembiasaan-pembiasaan baik gitu kan, tapi tidak semua orang mudah untuk melakukannya. Hal sederhana aja, misalnya untuk menggunakan masker. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja, kalau saya keluar, ketika karena saya juga sudah diminta harus mulai beraktivitas lagi, setelah 3 bulan di rumah saja, 3 bulan yang lalu, saya sudah diminta Rumah Sakit Hermina untuk kembali beraktivitas. Di perjalanan itu saya lihat banyak sekali orang-orang dewasa yang tidak menyadari pentingnya masker untuk saat ini. Sehingga santai aja beraktivitas tanpa masker. Padahal mereka di kerumunan, di berhadapan dengan orang lain gitu ya. Apalagi bagaimana cara mereka untuk menerapkan itu terhadap anak-anak mereka, pastinya akan sangat sulit. Ya. Selain itu, mengajarkan anak-anak untuk menjaga jarak. Makanya saya sangat setuju dengan IDAI yang tidak memberikan izin terlebih dahulu kepada sekolah-sekolah untuk memberikan kesempatan untuk sekolah tatap muka langsung saat ini sampai Desember nanti. Bahkan bagi rapot pun untuk daerah Tangsel ini, beberapa sekolah SD itu online. Jadi nggak ada datang ke sekolah orang tuanya. Walaupun sekedar orang tua yang datang ke sekolah ambil rapot, itu tidak diberlakukan untuk di daerah Tangsel ini ya. Beberapa sekolah termasuk sekolah anak saya. Jadi rapotnya dikirimkan lewat email. Hal ini untuk antisipasi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Karena sangat susah sekali untuk menghindari orang untuk menjaga jarak. Pertama, masih kebiasaan kita itu masih melekat ketika bertemu orang, apalagi yang kita kenal bawaannya pengen salaman, cium pipi kiri, pipi kanan, pelukan, apalagi sesama perempuan ya biasanya. Kalau laki-laki mungkin cuma jabat tangan gitu ya. Tapi sesama ibu-ibu atau sesama perempuan yang sudah lama tidak bertemu, hal itu biasa mereka lakukan. Jadi ketika harus menjaga jarak ini sangat sulit untuk mereka lakukan ya. Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan, masyarakat kita sudah mulai jenuh. 3 bulan di rumah saja, sekalinya masa transisi, itu di mana-mana, begitu saya lihat, kayak 2 minggu yang lalu, yang sempat viral itu, kawasan Puncak. Itu plat B semua. Nggak hanya mobil, motor, dan itu rata-rata nggak sendiri gitu ya, sama anaknya, sama pasangannya, kayak gitu. Berarti kan sulit sekali untuk menghindari kerumunan ini. Bagaimana ketika nanti new normal? Sedangkan new normal itu berarti itu harus bisa dilakukan untuk menjaga jarak, untuk kebiasaan hidup sehat, gitu kan, menggunakan masker saat di luar rumah, menghindari kerumunan, mencuci tangan. Itu harus bisa dilakukan nantinya di saat new normal. Nah, balik lagi, bagaimana pengasuhan kita ketika di new normal nanti, gitu ya. Ini yang paling penting. Penyesuaian orang tua dalam pengasuhan. Pola pengasuhan anak di era tatanan normal baru harus disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada. 3 bulan kemarin, orang tua lebih banyak di rumah
24 jam, new normal berarti menuntut orang tua yang biasanya bekerja keluar, harus kembali bekerja keluar gitu ya. Walaupun tidak kedua-duanya, salah satunya harus keluar. Yang tadinya orang tua 24 jam di rumah, menjadi pengasuh sekaligus guru pendamping dan teman bicara anak, harus kembali menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Nah, prinsipnya sih, dengan aturan Kemenkes juga, disesuaikan dengan protokol kesehatan, serta poin-poin penting pengasuhan itu sendiri. Orang tua harus mengingatkan anaknya terkait protokol kesehatan tersebut. Harus ada substansi pengasuhan yang ditanamkan pada anak. Orang tua juga harus bisa menuntun anaknya jika mengalami gangguan psikologis. Kenapa saya terapkan tadi, saya sampaikan tadi pengasuhan positif untuk bisa sesuai dengan menghadapi new normal ini, saya rasa itu lebih cocok dengan pola asuh positif parenting. Nah, saat new normal nanti, fokus orang tua lebih kepada membantu penguatan mental psikologis anak. Kenapa sih mental psikologis anak? Karena jangankan anak-anak, mental psikologis orang tuanya pun merasa terganggu ya saat new normal nanti. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang pencariannya berkurang, ada yang karena tidak semua kantor juga langsung menerapkan office ya, ada yang masih WFH juga gitu ya. Jadi mental orang tua juga harus siap. Sementara mental psikologis anak-anaknya juga terganggu. Yang mereka sudah mulai boring, sudah mulai kangen sama teman-temannya, mulai merasa tersiksa dengan pengajaran orang tuanya. Aku nggak ngerti-ngerti diajarin ibuku gitu ya. Pengennya udah nuntut ke sekolah segala macam kayak gitu. Mental anak-anak itu mulai terganggu. Nah, di sini juga orang tua harus lebih fokus ke menyiapkan mental psikologis anak-anaknya. Fokusnya bagaimana agar anak mampu menghadapi masalah, termotivasi untuk menggapai cita-cita, lebih optimis, santai, dan tidak mudah cemas. Walaupun di rumah saja, anak-anak akhirnya ya ngapain bun, rebahan aja gitu kan. Apalagi untuk anak-anak yang SMP, yang SMA mulai susah untuk diminta di rumah saja gitu. Harus mereka udah bisa keluar sendiri. Nah, beberapa hal yang dapat orang tua lakukan untuk memperkuat sisi psikologis anak yaitu dengan mempraktekkan agar anak mencontoh dalam hal mengendalikan diri dan emosi, meningkatkan rasa percaya diri saat berhadapan dengan orang lain, memperkuat komitmen, terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri dan pentingnya memperkuat regulasi diri. Ini yang terpenting untuk dipahami para orang tua dan calon orang tua. Karena kita juga mental psikologisnya agak bisa dibilang ngedrop lah ya dengan kondisi COVID-19 ini. Orang tua juga memberi contoh bagaimana mempraktekkan agar bisa mengendalikan diri di tengah pandemi ini gitu. Karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini. Belum jelas akhirnya, ujungnya di mana. Tapi orang tua juga mengajarkan bagaimana mengembangkan kemampuan diri. Oke, nggak bisa sekolah ke sekolah, berarti lakukanlah sekolah daring. Bagaimana biar lebih optimal juga? Berikan contoh oleh orang tua. Orang tua nggak bisa berangkat kerja, orang tua melakukan apa itu juga bisa jadi contoh buat anak-anaknya. Ini bisa saya skip aja ya. Ini karena yang dari IDAI. Apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak sih? Bisa dilihat di websitenya IDAI. Nah, ini yang sangat menyedihkan ya. Kenapa pentingnya pengasuhan itu sendiri? Karena nih, data yang dihimpun oleh Simfoni PPA per tanggal 2 Maret sampai 25 April, terdapat 368 kasus kekerasan yang dialami anak, dengan korban sebanyak 407 anak, 300 anak perempuan, dan 107 anak laki-laki. Kekerasan itu juga banyaknya terjadi di rumah. Kemudian yang terjadi lagi pada anak-anak selama pandemi, resiko keterpisahan anak dari pengasuh atau tidak tersedianya pengasuh karena pengasuh inti tertular atau meninggal dunia karena COVID-19. Belum lagi dari beberapa
panti-panti, rumah-rumah binaan, itu juga ada pengabaian. Pengabaiannya karena gini, ketidaktahuan pengasuh bagaimana cara menangani anak-anak yang tertular COVID itu sendiri. Selain itu, ketika COVID ini terjadi menyerang anak-anak itu sendiri, anak-anak kan juga harus terpisah dari pengasuhnya. Ini juga resiko terhadap anak-anak itu sendiri. Kemudian hal lain yang terjadi pada anak-anak adalah kebijakan belajar di rumah menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak. Dari hasil survei PPPA, 717 anak-anak di 29 provinsi menyatakan 58,4% anak-anak tidak menyukai belajar di rumah. Salah satu faktor tidak sukanya adalah orang tua tidak bisa menjelaskan, orang tua mengabaikan, anak-anak tidak paham, dan orang tua lebih galak dibandingkan guru di sekolah. Ini penyebab anak rentan menjadi korban kekerasan karena 2 faktor. Pertama, konflik dengan relasi orang tua yang sudah retak. Kedua, masalah ekonomi keluarga. Itu yang tadi sempat saya singgung ya. Anak-anak menjadi korban kekerasan di saat pandemi ini, hubungan orang tuanya nggak sehat. Selama ini orang tua bekerja, salah satunya misalnya atau dua-duanya bekerja, tidak intens bertemu. Tapi ketika 3 bulan terakhir harus WFH, tidak ada kegiatan di luar, orang tua dua-duanya lebih sering bertemu di rumah, yang akhirnya konflik-konflik mulai muncul, dan inilah yang menyebabkan relasi orang tua pun semakin retak. Dan ini berdampak juga terhadap anak-anaknya. Semakin banyak pertengkaran, gitu, semakin banyak. Walaupun kalau meme-memenya kan lebih banyak yang positif misalnya ya. Kalau orang tua dua-duanya di rumah hamil lagi misalnya kayak gitu. Tapi kenyataannya malah justru konflik yang lebih banyak timbul. Karena apa? Karena lebih sering ketemunya. Kemudian kedua, masalah ekonomi keluarga. Banyaknya keluarga yang di PHK, orang tua yang di PHK, sedangkan tuntutan makin banyak. Salah satunya dengan belajar daring, tuntutan kayak kuota internet yang harus terpenuhi segala macam, sedangkan ekonominya berkurang. Itu juga menjadi masalah baru, dan biasanya keretakan relasi orang tua berpengaruh terhadap anak. Orang tua lebih emosional, lebih sensitif, lebih cenderung kasar dan keras terhadap anak-anaknya. Nah, ini salah satu cara mencegah kekerasan dalam keluarga. Masing-masing anggota keluarga harus menyadari pentingnya arti kesetaraan. Jadi, buat calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu, iya, ayah itu kepala keluarga, tapi prinsipnya adalah setara antara ayah dan ibu. Bukan berarti pengasuhan harus jadi tanggung jawab ibu saja, atau tanggung jawab ayah saja. Oh ya sudah, urusan anak-anak, urusan istri saya, urusan anak-anak, urusan ibunya. Tidak seperti itu, tapi harus setara. Namanya anak bersama, ya uruslah bersama, pengasuhan bersama. Oh, jadi pemenuhan cinta kasih sayangnya hanya dari ibu saja? Tidak, tapi dari ayah juga. Ayah urusannya cari uang? Tidak. Cari uang bisa juga dengan ibu juga gitu ya. Jadi perlunya menyadari kesetaraan. Kemudian harus ada kesepakatan antara pasangan untuk saling mau menghargai. Kalau dalam Islam sendiri, pasangan itu kan pakaian ya, saling menutupi. Nah, bagaimana di sini kesepakatan itu dibuat untuk saling melengkapi, saling menutupi, saling menghargai. Nah, biasanya konflik itu muncul di rumah saat 3 bulan terakhir ini karena mulai terlihatnya kok tidak seperti biasanya gitu ya, dan akhirnya mulai tidak menghargai gitu. Terutama bapak-bapak biasanya yang merasa kurang dihargai oleh pasangannya karena ngerasa dia sebagai kepala keluarga. Padahal istri juga ingin dihargai. Jadi harus sama-sama buat kesepakatan, sama-sama ingin dihargai. Agar itu tidak berdampak terhadap pengasuhan terhadap anak. Ketika konflik terjadi dalam rumah tangga, itu bisa menyebabkan traumatis terhadap anak seumur hidup. Pengasuhan yang salah dalam rumah itu bisa menyebabkan gangguan psikologis terhadap anak di kemudian harinya. Walaupun dampaknya tidak terlihat sekarang ya.
Kemudian perlu adanya bonding time, yaitu waktu yang dihabiskan bersama-sama dengan keluarga untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hal itu penting agar masing-masing anggota keluarga bisa saling memahami dan komunikasi menjadi lancar. Bonding time ini tidak hanya antara ibu dengan anak, tapi suami dan istri pun perlu bonding time, perlu waktu bersama. Kalau yang lebih banyak digencarkan itu kan adalah apa namanya? Aduh, kenapa saya jadi lupa ya? Semuanya bilang awal, semuanya bilang awal. Waktu untuk sendiri. Nah, selain waktu untuk sendiri, perlu juga ada bonding time antara ibu dengan anak, ayah dengan anak, ibu dengan ayah. Itu perlu juga dilakukan bonding time. Dan bersama-sama, ibu, ayah, dan anak. Hal ini penting agar masing-masing anggota keluarga bisa saling memahami. Ya, misalnya salah satu bonding time kalau dalam Islam bisa dengan sholat berjamaah, itu kan juga bonding time. Setelah sholat berjamaah, ngobrol-ngobrol antara ayah, ibu, dan anak. Kalau kemarin kita sudah menjalani puasa Ramadan, saat sahur, saat berbuka itu merupakan bonding time antara ibu dan ayah dan anak ya. Kalau sudah terjadinya bonding time, maka ketika ada problem bisa diselesaikan secara baik-baik. Sebaliknya, bila bonding time tidak dilakukan, sewaktu ada problem akan muncul sisi ego dan menyalahkan anggota keluarga lain. Nah, jadi intinya, poin pentingnya, kebersamaan dulu, baru kemudian muncul solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi sebenarnya bagaimana prinsip pengasuhan di new normal nanti? Tetap kembali lagi adalah dengan cinta kasih dan contoh yang bisa diberikan orang tua. Anak-anak sangat meniru apapun yang dilakukan orang tua. Kalau kita khawatir terhadap kesehatan anak-anak, berarti contohkanlah bagaimana kesehatan yang baik terhadap kita sendiri. Kalau kita khawatir anak-anak kita tertular, berarti orang tuanya juga harus lakukan protokol prosedur kesehatan itu sendiri untuk di masa pandemi ini. Saya rasa cukup slide yang saya tampilkan. Kita bisa mulai diskusi saja. Oke, terima kasih Mbak Nita. Wah, luar biasa materinya. Sangat membantu kita semua ya teman-teman. Mungkin di antara kita mayoritas ya calon-calon. Tapi ada juga kok beberapa yang sudah berkeluarga gitu ya. Oke, teman-teman, biar mempersingkat waktu juga, kita juga bisa memulai sesi Q&A. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Nah, ini karena audiensnya juga nggak terlalu banyak ya, jadi teman-teman bisa speak up aja. Jadi lewat suara, kalaupun lagi nggak pas waktunya atau situasinya, bisa lewat chat ya. Oke, Mbak Nita, ini sebenarnya sebelumnya sudah ada yang bertanya ya. Ini ada pertanyaan nih dari Karin. Apakah memungkinkan orang tua menerapkan 4 pola pengasuhan sekaligus? Apakah itu sesuatu yang positif atau tidak? Nah, kira-kira gimana nih, Mbak? Ya, sebagai orang tua, biasanya kita akan terpengaruh oleh pola asuh orang tua kita sebelumnya. Ya, karena itu sudah melekat. Misalnya bagaimana orang tua saya dulu mendidik saya. Mau nggak mau, itu mempengaruhi saya juga ketika mendidik anak-anak saya. Tapi kalau kita kembali lagi, mungkin nggak orang tua menerapkan 4 pola pengasuhan sekaligus. Dalam pola pengasuhan tidak ada benar dan salah. Dalam artian, pola asuh seperti ini paling benar, pola asuh seperti ini paling baik, pola asuh ini salah. Tidak. Nah, biasanya memang kita mana yang lebih tepat untuk anak-anak kita, biasanya kita akan terapkan seperti itu. Ya. Kalau dari 4 pola asuhan tadi, bisa nggak dipakai sekaligus? Biasanya ketika kita sudah membaca-baca, kita sudah mempelajari, oh kayaknya ini cocok untuk saya terapkan untuk anak saya, oh ini bisa untuk saya terapkan untuk anak saya. Beberapa orang tua akan melakukan itu, tapi tetap ada yang dominan nantinya, mana yang akan diterapkan. Kadang kalau sudah melihat dari pola asuh tadi, kayaknya paling bagus demokratis ya, misalnya. Saya menggunakan pola asuh demokratis, padahal pada kenyataannya bisa jadi
orang tua tersebut lebih cenderungnya, lebih dominannya pakainya permisif misalnya, ya sudah nggak apa-apa, lebih banyak diskusinya bisa tanpa ada aturan misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya kembali lagi ke kita orang tuanya, tapi kalau 4-nya langsung kita terapkan bisa saja, tapi tetap ada yang dominannya, ada yang muncul dominannya. Apakah itu sesuatu yang positif tadi pertanyaannya ya? Kembali lagi, positif itu nanti kita yang lihat terhadap perkembangan anak kita itu sendiri. Nah, makanya kalau saya lebih, kita pakai positif parenting aja. Yang 2 prinsip tadi ya. Positif yang mengajarkan 4 hal. Tolong, terima kasih, maaf. Satu lagi apa ya? Kok saya lupa? Tolong, terima kasih, maaf. Ya, 3 kata sakti itu dulu, kemudian memberikan kasih sayang, memberikan contoh. Nah, seperti itu sih parenting positif yang lebih banyak dilakukan. Oke, terima kasih Mbak Anita atas jawabannya. Silakan Karin kalau ada yang belum jelas. Oke, selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan nih dari Vira. Bagaimana bertahan selama 6 bulan ke depan dengan situasi yang masih memungkinkan di rumah aja? Nah, bagaimana nih anak-anak tidak jenuh, suami nggak bosen, dan kita sebagai istri atau ibu juga tidak stres? Silakan Ya. Mbak. Tos dulu kita Ibu Vira. Ya, saya sendiri merasa bosan, saya sendiri merasa jenuh. Belum lagi kita mendengar rengekan anak-anak ya. Apa namanya, Bun udah bosen, minta keluar gitu, minta jalan-jalan gitu kan. Sedangkan kita masih khawatir dengan kondisi di luar, khawatir tertular segala macam. Belum lagi kalau kita yang sudah bekerja juga. Apa namanya yang saya sudah mulai lakukan, kalau saya bicara sesuai apa yang terjadi saja, yang sudah saya lakukan terhadap anak-anak saya, selama 3 bulan kemarin memang benar-benar anak saya di rumah saja, tidak melakukan apa-apa. Dan saya juga termasuk orang tua yang sangat saklek dengan gadget. Saya tidak mengizinkan anak-anak saya untuk terlalu sering menggunakan gadget, walaupun harus harus sekolah daring. Jadi untuk anak saya yang SMP saja, penggunaan handphone itu masih dikuasai saya. Dalam artian, ketika WA dari gurunya atau apa, saya duluan yang baca, baru saya berikan kepada anak saya gitu ya. Dan itu sangat membuat jenuh kan, kalau anak-anak yang lain mungkin bisa main game atau apa, anak saya tidak gitu ya. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya cari apa yang meminimalisir radiasi segala macam. Akhirnya saya izinkan anak-anak saya untuk mulai keluar main sepeda tapi setelah subuh. Kenapa setelah subuh? Karena setelah subuh biasanya anak-anak lain di kompleks saya belum pada bangun, belum pada keluar main. Ramainya sore hari. Jadi itu salah satu untuk mengurangi kejenuhan anak-anak saya dan untuk biar mereka punya aktivitas keluar, akhirnya mereka bisa menghirup juga. Karena kan kebetulan saya tinggalnya di komplek yang nggak punya teras luas, yang nggak punya halaman luas gitu ya. Jadi keluar itu sangat sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Kemudian setelah rapotan ini berarti kan anak-anak tidak ada kegiatan belajar ya. Lebih bosan lagi dong kalau seharian di rumah. Salah satu solusinya adalah kemarin saya ke toko buku, saya beli alat-alat untuk kreasi. Apa namanya, kayak kain flanel, origami, lem, gitu ya. Saya cuma sediain aja. Anak saya yang perempuan, Bun ini buat saya, mau bikin apa? Ya ada, gitu. Dan hari ini sudah jadi buatan dia, gitu. Besok beli lagi ya, Bun, aku mau bikin lagi yang lain. Itu salah satu cukup efektif untuk membuat anak-anak biar nggak jenuh. Tapi gimana dong kalau anak saya tidak suka kreativitas misalnya ya, kata orang tuanya. Nah, memang cara paling baik itu saat ini adalah mengalihkan mereka ke aktivitas-aktivitas fisik yang tidak membosankan gitu ya, sama aktivitas-aktivitas kreasi. Biasanya saya mengizinkan anak-anak untuk boleh lihat YouTube DIY misalnya gitu ya, untuk mereka mau bikin apa. Dengan itu kan mereka mengurangi kejenuhannya dan bisa membuat sesuatu untuk membunuh waktunya. Kalau suami nggak bosen dengan kita sebagai istri,
dan tidak stres ya, pertanyaan Ibu Vira ini ya. Apa namanya, lebih banyak melakukan aktivitas bersama kalau yang saya lakukan sih. Misalnya apa namanya, masak bersama gitu ya. Masak bersama, kok kayaknya laki-laki masak sih, nggak apa-apa gitu. Itu justru untuk bonding kita dengan pasangan juga. Bacain cerita sama-sama untuk anak yang lebih kecil. Kalau anak-anaknya sudah besar semua ya melakukan aktivitas bersama. Biar nggak bosen, tetap kita punya me time sendiri. Nah, kata-kata ini tadi yang saya lupa, me time. Tetap kita punya me time sendiri. Kadang kalau yang sudah saya lakukan, saya membiarkan suami saya untuk di kamar sendirian aja dulu, terserah dia mau ngapain gitu ya. Sekali waktu saya yang diberikan kebebasan oleh suami saya di kamar aja gitu. Karena kita juga perlu untuk meredam emosi-emosi kita seharian yang sudah terjadi gitu kan. Itu yang biasa kami lakukan biar kami nggak bosan. Setelah me time itu saya dapatkan, me time tidak harus berarti kita keluar bareng-bareng teman-teman gitu ya, nggak harus seperti itu juga gitu, bisa kita lakukan sendiri. Atau kadang me time-nya suami saya lama-lama di kamar mandi gitu, mandi berendam misalnya kayak gitu, itu juga menjadi me time-nya dia untuk mengatasi bosan sama istrinya. Itu juga bisa jadi tips dan triks. Oke, luar biasa jawabannya, Mbak Nita. Oke, silakan yang lain, silakan yang ingin bertanya. Silakan juga untuk Mbak Vira, kalau misalkan ada pertanyaannya, jawabannya belum jelas, silakan bisa ditanyakan kembali. Oke, sambil menunggu ya Mbak, aku mau tanya nih jadinya, sekalian juga nih ya kan. Nah oke, tadi kan sebelum-sebelumnya nih bahas nih terkait dengan anak-anak yang mungkin usianya usia SD gitu ya. Nah gimana nih kalau untuk usia-usia yang remaja? Nah kebetulan nih aku kan fasilitator anak juga nih, tapi biasanya kan aku binanya tuh anak-anak remaja usianya kelas usia 13 sampai 17 tahun nih. Nah, biasanya kan kalau membimbing kegiatan gitu ya, biasanya kan dia perasaannya tuh terus juga sikapnya tuh kan pasang labil gitu ya. Misalkan paginya dia seneng, terus sore pas chatan udah marah gitu ya, terus nanti apa besok-besoknya udah beda lagi perasaannya. Nah, itu kan biasanya kan perlu pendekatan-pendekatan yang lebih lagi gitu ya. Nah, biasanya gimana tuh untuk menghadapi anak-anak yang usia-usia remaja gitu ya? Remaja itu kan peralihan ya menuju ke dewasa. Dan mereka sangat menuntut ingin dimengerti. Ya. Biasanya mereka sangat menuntut ingin dimengerti. Maksudnya lebih ekspresif ketika mereka mengungkapkan ingin dimengerti. Bukan berarti anak-anak yang lebih kecil tidak ingin dimengerti ya. Anak-anak yang lebih kecil dari usia remaja itu juga ingin dimengerti gitu. Tapi untuk remaja lebih ekspresif lagi. Ya salah satunya dengan ekspresif kemudian tadi ya. Ketika pagi mood, sore nggak mood gitu, besoknya baru gitu lagi. Mereka itu karena ingin lebih dimengerti, berikanlah mereka waktu. Artinya oke, berarti kalau sekarang dia lagi nggak mood untuk merespon kita, lagi nggak mau jawab kita, lagi marah gitu ya misalnya, ya udah kasih waktu dia untuk memahami emosinya sendiri. Misalnya bisa dengan kita bilang, oke, kamu lagi marah ya, silahkan. Kamu rasakan dulu, kamu nikmati dulu kemarahan kamu itu. Setelah kamu reda, kita lanjut lagi diskusinya, atau kita lanjut lagi obrolan kita, misalnya kayak gitu. Jadi kita beri waktu dulu dia untuk merasakan emosi yang sedang dia rasakan, dan kita juga belajar untuk memahami emosi yang dia rasakan itu gitu. Dari situ juga kita mengajarkan dia untuk belajar memahami emosi yang dia rasakan dan bagaimana cara menyalurkannya lebih efektif emosinya tadi. Jadi nggak kita, oh kamu marah, nggak bisa gitu caranya. Kalau kita sama anak remaja nggak bisa kita konfrontatif, itu nggak bisa gitu kalau sama anak remaja. Justru kita harus tarik ulur, kita belajar pahami emosinya. Lebih ke emosinya yang kita pahami sih. Intinya menerima tanpa drama kalau sama anak remaja. Wah, itu rumus tuh kayaknya. Oke, kayaknya ini perlu sesi khusus nih kayaknya Mbak Nita. Kayak perlu kita pengasuhan untuk teman-teman yang kegiatan sama remaja dan anak-anak gitu ya.
Mungkin untuk sesi selanjutnya insya Allah kita adakan ya. Oke, selanjutnya nih Mbak Nita ada pertanyaan nih dari Dani. Nah, bagaimana nih kita menyikapi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya di depan kita? Misalnya ada orang tua yang memukul anaknya karena hal sepele di depan kita. Apakah kita harus menegur orang tua itu atau seperti apa yang harus kita lakukan? Prinsipnya, kadang saya pun melihat hal itu nggak tega ya. Kalau dari P2T, P2A, jika kita melihat hal-hal seperti itu, kita boleh laporkan. Nah, tapi kalau itu terjadi sama kita, kita pun susah untuk bereaksi misalnya ya. Karena orang tua punya batasan sendiri. Dia melakukan kekerasan, tapi dia nggak mau ditegur. Kalau kita yang menegur, misalnya saya melihat ada orang tua lain melakukan kekerasan terhadap anak, saya yang menegur mereka akan, ngapain ibu ikut campur urusan saya? Misalnya ya, hal itu yang akan terjadi. Mas Dani ya. Nah, cara menyikapinya memang tidak bisa langsung saat kejadian itu terjadi. Kalaupun sudah sering dilakukan, memang harus lapor ke P2T, P2A. Biasanya itu ada hotline-nya, P2T, P2A ya. Karena kalau kita langsung turun tangan, orang tua akan menolaknya, dan kita akan dianggap ikut campur. Biasanya orang tua tidak mau kalau ada orang lain yang ikut campur urusan mereka terhadap anaknya. Walaupun kita tahu itu perbuatannya yang salah. Menegur orang tua di depan anak itu juga bukan cara yang tepat. Jadi, kalaupun kita merasa cukup dekat dengan orang tua tersebut, ya Mas Dani ya, bisa setelah itu kita menegurnya atau di lain waktu setelah orang tua itu reda emosinya. Kita edukasi lah ibaratnya gitu. Nggak bisa juga kita langsung saat itu menegurnya. Yang ada anaknya akan merasa dapat pembenaran misalnya. Kita kan nggak tahu ketika orang tua melakukan kekerasan itu terhadap kesalahan anak atau apa perilaku yang salah dari anak, kita juga tidak tahu gitu posisinya. Walaupun tidak ada pembenaran ya terhadap kekerasan itu sendiri, walaupun anak salah tidak boleh dengan cara kekerasan. Kita beritahunya setelah anak tidak ada di situ, cukup dengan orang tuanya saja. Seperti itu Mas Dani. Oke. Selanjutnya nih Mbak, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya, aku sebenarnya udah ada menghimpun pertanyaan-pertanyaan nih. Oke, kira-kira nih Mbak, ada nggak sih habit yang harus diubah dalam pengasuhan yang mungkin selama pandemi nih, terus nanti sekarang kan peralihan ya kan? Nah, ada nggak sih habit-habit tertentu yang positif gitu yang bisa diubah gitu menjadi habit yang bagus di new normal nanti gitu? Ada nggak sih? Justru yang tadi saya ingatkan, habit-habit yang harus dipertahankan ya. Menggunakan masker, mencuci tangan gitu ya, menjaga jarak. Habit-habit ini yang perlu tetap masih dipertahankan di new normal nanti gitu. Karena pandemi ini sendiri belum tahu sampai kapan. Nah, pastinya itu perlu dicontohkan dulu oleh orang tuanya. Nggak bisa kita menuntut anak harus pakai masker gitu. Orang tuanya sendiri enggak gitu kan. Anak harus sering-sering cuci tangan. Orang tuanya yang dia lihat habis dari tukang sayur masuk rumah nggak cuci tangan, gimana anaknya mau nyontoh gitu kan. Gimana anaknya juga mau cuci tangan habis dari main sepeda dari luar misalnya kayak gitu. Nah, sebelum kita menuntut anak melakukan itu semua, orang tua harus lakukan dulu terlebih dahulu. Itu habit-habit yang harus dipertahankan. Selain itu jangan lupa untuk mengapresiasi anak-anak. Pertama, mereka lebih banyak di rumah, kita lebih banyak tahu bagaimana saat ini anak-anak, lebih banyaklah kita mengapresiasi anak-anak. Sekecil apapun hal yang dia lakukan, apresiasilah. Kalau kita mau anak-anak semakin memperkuat perilaku positifnya tadi. Oke, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu nih, kita sampai 9:30. Nah, welcome banget nih Mbak Anita menjawab pertanyaan kita. Termasuk juga teman-teman relawan, mungkin teman-teman relawan pengajar yang mungkin punya pertanyaan nih. Mungkin pengajarannya yang tadinya offline, sekarang online gitu ya.
Nah, mungkin bisa tanya nih, kiat-kiatnya gimana sih gitu, atau tips-tipsnya dari Mbak Nita langsung nih gitu. Oke, untuk sambil menunggu pertanyaan teman-teman nih Mbak, aku mau tanya lagi nih. Berkaitan dengan mendidik anak nih Mbak, gimana sih sebaiknya dalam membimbing anak nih di tengah pola belajar yang sudah berubah gitu, yang tadinya mungkin udah tatap muka, face to face gitu ya, sekarang sudah online gitu. Mungkin sekarang nantinya udah ada perubahan lagi nih. Nah, itu kan perubahan-perubahan itu kan, oh tadinya begini jadi begitu, begini begitu lagi gitu ya. Nah, mungkin gimana tuh sebaiknya? Terhadap anak lebih baik kita lakukan komunikasi efektif ya ketika mereka menghadapi kondisi saat ini. Komunikasi efektif itu lebih banyaknya kita menggunakan empati kita. Terutama dalam komunikasi efektif itu kita refleksikan dulu pengalamannya. Misalnya kan anak-anak merasa bosan, jenuh gitu ya, merasa susah dengan pembelajaran daring gitu. Kita refleksikan. Misalnya kita bisa bilang, iya sih, mama juga susah nih kalau kerjanya harus jarak jauh kayak gini gitu ya. Jadi kita refleksikan, kita berusaha pahami juga agar anak-anak lebih mau menyadari apa yang mereka alami saat ini gitu. Jadi bukan nasihat ya yang kita berikan ya, kalau komunikasi efektif itu lebih ke refleksi. Oh kamu capek ya lihat layar laptop terus misalnya kalau harus daring, sama nih mama juga capek gitu harus daring seperti itu. Kemudian menyatakan observasi. Jadi bukan sifatnya integrasi kalau terhadap anak-anak. Misalnya cara komunikasi efektif itu ya, anak-anak berantakin mainannya saat di rumah ini ya. Bukan kita bilang, tadi ibu lihat kamu berantakin mainan. Itu kan lebih ke integrasi. Tapi kalau menyatakan observasi itu, jadi kita lebih menyampaikan ketika mainannya itu berantakan, coba sini, lihat, itu mainan kamu masih berantakan. Apa yang harus kamu lakukan biar ini rapih lagi, misalnya kayak gitu. Jadi anak-anak tidak merasa dihakimi, dituduh, disalahkan oleh orang tuanya gitu, diinterogasi gitu. Kemudian menunjukkan empati, misalnya harus belajar jarak jauh ini, kamu susah mengerti ya dengan belajar jarak jauh ini gitu. Apa yang bisa mama lakukan gitu atau bunda lakukan biar kamu bisa lebih paham dengan pembelajaran jarak jauh ini gitu. Karena kita sama-sama nggak bisa ketemu guru kamu untuk belajarnya gitu. Atau mungkin kita bisa sama-sama cari di YouTube yuk gitu untuk bisa, terutama pelajaran-pelajaran matematika ya. Kalau di saya sendiri pengalaman saya pribadi sulit untuk mengajarkannya. Kita cari di YouTube yuk cara penyelesaian soal-soal seperti ini misalnya kayak gitu. Bisa lihat YouTube-nya Jerome Pauline misalnya kayak gitu. Pengalaman kemarin anak-anak kesulitan matematika gitu, bisa kita tunjukkan empati kita. Kemudian berikan anak-anak pilihan. Jadi bukan perintah gitu. Udahlah dia di rumah aja, kita lebih banyak pakai perintah. Mandi sekarang, makan sekarang, misalnya gitu. Belajar sekarang, itu kan perintah ya. Anak tambah stres lah, tambah tertekan dengan pola asuh seperti itu. Jadi kita berikan pilihan, misalnya kamu mau mandi dulu atau mau makan dulu, itu kan lebih ke pilihan. Tetap anak ini harus melakukan keduanya gitu kan, tapi tidak perintah yang kita lakukan. Kemudian misalnya bentuk pilihan itu belajarnya 1 jam lagi, habis itu kamu boleh nonton atau nontonnya 5 menit lagi, habis itu kamu belajar. Nah itu kan salah satu bentuk pilihan. Jadi cara seperti itu yang lebih nyaman untuk anak-anak. Oke Mbak, ada lagi nih Mbak, pertanyaan lagi nih dari Choi ya, Raffi ya, Choi ya, dari Kak Choi nih. Ini kebutuhan anak bersosialisasi atau bermain di luar menjadi lebih sulit terpenuhi. Adakah hal-hal yang bisa dilakukan orang tua? Ya main di rumah. Ya, kadang orang tua mendengar kata main itu, oh yang main-main kan anak-anak gitu ya. Ya main bersama di rumah.
kebetulan kalau saya banyak melakukan untuk meredam emosi-emosi klien-klien saya atau pasien-pasien saya atau anak-anak saya lebih senang pakai play therapy. Play therapy itu ya main gitu ya. Misalnya main peran, itu anak-anak suka main peran. Bukan anak-anak main terus kitanya cuma liatin atau dampingin, enggak, kitanya juga sama-sama main. Itu sangat membuat anak-anak merasa keterlibatan kita orang tua. Jadi dia juga dapat sosialisasinya. Oh, ada ya permainan kayak gini. Atau main bareng kayak waktu suami saya masih WFH, anak saya yang laki-laki ngajak main PS, ya udah main PS bareng gitu. Ayahnya sama anaknya sama anak saya gitu kan. Biar anak saya juga merasakan kompetisi gitu dengan ayahnya. Oh, kok ayah menang gitu, aku kalah. Yang biasanya kalau dia main PS sendirian itu nggak pernah tahu rasanya dikalahkan orang lain misalnya kayak gitu. Itu kan salah satu yang didapat dari sosialisasi di luar juga kan, dari permainan di luar. Ya kitanya main gitu, orang tua ikut main sama anaknya. Itu sih Kak Choi. Oke, ada lagi nih Mbak dari Isla ya. Di dalam umur sekitar 5 tahun kan sedang melakukan tahap pendidikan orang-orang sekitar nih, atau dalam tahap play stage. Seharusnya yang menjadi agen sosialisasi primer itu orang tua, sehingga idealnya itu orang tua yang menjadi contoh identifikasi dari anaknya. Namun karena hadirnya gadget, televisi, anak-anak justru menirukan orang-orang yang berada di dalam gadgetnya. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua nih? Harus membatasi atau mengarahkan atau bagaimana nih Mbak? Kalau saya cenderung yang mengontrol atau membatasi penggunaan gadget itu sendiri terhadap anak-anak. Yaitu karena filter di anak-anak itu belum cukup ya. Mereka belum tahu baik dan buruk dari apa yang mereka tonton. Mereka belum tahu benar dan salah dari apa yang ditayangkan dari tontonan-tontonan itu. Kalau di YouTube itu kan udah ada tayangan yang khusus anak-anak, misalnya kayak gitu ya. Beberapa orang tua melakukan itu, silakan saja, itu salah satu untuk mereka mengontrolnya gitu. Kalau saya memang saklek, anak saya yang SMP pun saya tidak berikan handphone di tangannya sendiri. Jadi walaupun sekarang pembelajarannya jarak jauh, laptop, handphone tetap saya taruh di kamar saya, jadi ketika ada pembelajaran baru dia boleh gunakan. Di luar itu kembalikan lagi gitu. Jadi saya lebih membatasi penggunaan teknologi itu sendiri. Bukan berarti dia tidak boleh ya, tapi boleh juga kalau untuk pembelajaran. Cuman kalau akhirnya cuman untuk kesenangan, saya alihkan ke kesenangan yang lain. Karena kan anak-anak ini mencari teknologi itu untuk kesenangannya ya. Ya nggak ada teman bermain, nggak boleh keluar rumah gitu. Akhirnya mereka lari ke gadgetnya. Saya lebih arahkan mereka ke melakukan aktivitas yang lain daripada mereka dengan gadgetnya. Karena biasanya anak-anak yang cenderung dengan gadget cenderung tidak mau lagi mendengarkan orang tuanya. Oke. Ini Mbak, ada lagi nih Mbak dari Mbak Vira nih. Untuk metode homeschooling di era pandemi seperti ini apakah efektif? Iya. Homeschooling, kalau yang prinsipnya udah dari awal homeschooling, ya akan tetap efektif. Tapi kalau untuk pembelajaran jarak jauh, itu tetap bukan homeschooling ya, kalau pembelajaran jarak jauh. Karena prinsipnya tetap pembelajarannya dari sekolah, dari kurikulum sekolah, hanya saja diberikan di rumah, lewat daring gitu ya, atau lewat pesan ke WhatsApp orang tuanya, atau itu ya. Homeschooling di era pandemi ini ya cukup efektif, dan akhirnya pembelajaran jarak jauh pun akhirnya menggunakan metode homeschooling itu sendiri untuk dilakukan oleh orang tua. Dan homeschooling itu sangat menuntut peran serta orang tua, pendampingan orang tua. Jadi nggak bisa lepas tangan dari orang tua. Nah, begitu juga dengan PJJ. Pembelajaran jarak jauh juga akhirnya menuntut peran serta orang tua untuk membantu anak-anak dalam proses belajar itu sendiri. Ya, kalaupun kayak saya, itu banyak nggak bisanya materi-materi pembelajaran anak-anak, apalagi
pembelajaran matematika untuk anak saya yang SMP, ya akhirnya saya nggak bisa dampingin dia dalam artian memberikan pemahaman tentang pembelajaran itu sendiri, ya setidaknya saya dampingin dia untuk itu tadi nyambung dengan pertanyaan sebelumnya itu ya, dengan gadget tadi ya. Saya bantu dia untuk carikan, menghadirkan sosok-sosok positif untuk dia lihat bagaimana penyelesaian-penyelesaian masalah dari soal-soal sekolahnya. Jadi efektif dengan orang tua yang mendampingi. Kalau orang tuanya juga tetap tidak mendampingi, ya nggak efektif metode tersebut. Seperti itu. Mau nanya Mbak, Oke, silakan. bagaimana kita menyikapi anak yang dia itu pubertas transisi dari kelas 6 ke kelas 1 SMA. Dari kelas 6 SD ke kelas 1 SMP. Sekarang kan lagi zaman-zamannya TikTok tuh. Iya. Kan adik-adik di rumah belajar orang sendiri, mereka ketika saya sok-sok sidak HP-nya, banyak TikTok yang menurut kita itu nggak layak buat anak-anak SD, kelas ke SMP. Bagaimana kita menyikapi anak-anak yang seperti itu dan metode pendekatannya. Karena kan ketika kita dekatin, kadang-kadang mereka menghindar, jauh lagi dari kita. Pendekatan seperti apa sih yang efektif yang untuk supaya mereka itu tetap mau belajar dan setidaknya mengurangi untuk menggunakan aplikasi TikTok itu. Pendekatannya dengan komunikasi efektif tadi, Mas Dani ya tadi kalau nggak salah yang tanya ya. Saya lihat yang nyala. Dengan komunikasi efektif. Jadi kita tidak langsung menginterogasi, kita tidak langsung menyalahkan dia dengan melihat aplikasi TikTok itu. Kita masuk dulu, selami dulu anak itu. Misalnya, oh kamu ada akun TikTok. TikTok seperti apa sih yang kamu ikuti gitu ya? Kita tanya dulu, kita pahami dulu dianya gitu ya. TikTok seperti apa yang kamu ikuti gitu. Nah, kita ajak dia untuk berpikir, menurut kamu TikTok seperti ini baik tidak gitu. Ada manfaatnya nggak buat kamu gitu ya? Ada sisi positifnya nggak yang bisa kamu ambil gitu ya? Kita bantu dia untuk merefleksikan itu sendiri gitu kan. Terus dan apa namanya, kita berempati sama dia. Jadi jangan langsung menyalahkan, ini nggak baik loh, ini haram, ini dosa misalnya kayak gitu. Ini nggak boleh kayak gini gitu. Banyak salahnya yang kamu lihat. Itu kan lebih banyak kita menasehati jadinya. Jangankan untuk mau diajak belajar, yang ada dia justru menghindari kita, nggak asik, nggak seru gitu kan. Dia justru akan menghindari. Justru lakukanlah komunikasi efektif dengan memberikan pilihan. Menurut kamu bagaimana seharusnya gitu. Oke, nggak apa-apa, kamu misalnya mau lihat TikTok, berarti harus TikTok seperti apa yang bisa jadi pembelajaran juga buat kamu, yang bisa kamu tiru juga nantinya, yang lihat dia bisa berhasil dengan TikTok ini, misalnya kayak gitu. Jadi kita dengan komunikasi efektif itu kita arahkan semuanya. Kalau kita sudah berempati sama dia akan cenderung mau mengikuti kita. Seperti itu sih Mas Dani. Jadi jangan menyalahkan dulu ya. Gitu. Oke, silakan teman-teman. Ada yang bertanya lagi? Kita masih ada waktu nih. Sekitar 5 menit lagi. Oke, sambil menunggu nih Mbak, aku mau tanya lagi deh. Oke, aku mau tanya nih terkait dengan berhubungan nih terkait dengan kondisi mental nih kan anak dan orang tua juga kan sama-sama mengalami juga gitu ya atau merasakannya. Nah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan nih dalam pengasuhan? Kira-kira bagaimana sih Mbak terkait dengan kondisi mental? Nah, mengingat orang tua juga penuh tekanan ekonomi, terus juga penyebab lain gitu ya. Mungkin kira-kira ada nggak sih hal-hal seperti itu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hal pengasuhan? Prinsipnya dalam hal pengasuhan, karena dalam kondisi kitanya juga sedang dalam kondisi ibaratnya tidak menentu ya, dalam kondisi pandemi ini, sebagian orang tua juga merasa cemas, sebagian orang tua merasa khawatir juga gitu ya. Sebagai orang tua sebaiknya sebelum
menghadapi anak-anaknya, kalau saya lebih ke mindfulness dulu. Here and now, di mana saat ini kita berada. Saya lebih berprinsip seperti itu. Jadi kita sadari dulu kondisi kita saat ini, kita terima dulu kondisi kita saat ini, kita bersyukur dulu dengan kondisi kita saat ini, sehingga ketika menghadapi anak-anak kita bisa lebih bersabar, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih tahu apa yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak. Kalau kitanya diliputi kecemasan, kekhawatiran gitu, otomatis ke anak-anak juga itu membuat anak-anak itu melihat kita juga akan takut gitu. Oh, orang tua saya aja khawatir, orang tua saya aja takut gitu, apalagi kita gitu, anak-anaknya gitu. Akan terlihat seperti itu juga. Jadi kalau yang tidak boleh dilakukan adalah dalam kondisi kita tertekan itu kita menghadapi anak-anak. Dalam kondisi kita cemas kita menghadapi anak-anak. Karena itu akan berdampak terhadap anak-anak. Jadi buatlah diri kita tenang dulu. Buatlah diri kita nyaman dulu, baru kita menghadapi anak-anak. Misalnya saja, ketika kita menghadapi anak-anak kita bertengkar gitu ya, biasanya reaksi spontan orang tua akan marah-marah atau melerai anak yang bertengkar tersebut gitu kan. Nah, kalau yang sering saya lakukan adalah saya coba tenangkan diri dulu, saya beri waktu dulu mereka untuk bertengkar, biarkan tuh mereka melanjutkan bertengkar, saya masuk kamar dulu. Setelah saya dengar suaranya hilang gitu ya, tidak terdengar keributan lagi, saya baru keluar, baru dari situ saya mencoba untuk masuk apa penyebab pertengkaran mereka dan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah mereka gitu. Jadi kitanya jangan juga terpengaruh oleh emosi anak-anak. Itu sih yang harus kita hindari. Oke, pertanyaan penutup nih Mbak, biar teman-teman juga sepertinya sudah menyimak sekali nih gitu penjelasan dari Mbak Nita. Nah, ada nggak sih tips dan triknya nih bagi orang tua, pendidik, atau kami nih para relawan yang sering berkegiatan dengan anak-anak gitu, terkait dengan pengasuhan yang mungkin tadi Mbak juga sudah menjelaskan, yang demokratis, yang positif, dan yang lainnya. Ada nggak sih tips dan trik buat kita semua? Ini sebagai penutup aja ya. Betul, Mbak. Sebagai intinya, pengasuhan itu adalah mencintai. Ya. Dengan pengasuhan adalah kita mencintai dengan mencari cara sepanjang hari, sepanjang masa. Jadi kita tidak puas dengan cara yang sudah kita lakukan ini saja. Kita selalu mencari cara sepanjang waktu. Pengasuhan itu adalah mencintai dengan ingat punya tujuan tinggi. Punya tujuan, mau dibawa kemana sih anak-anak kita ini, mau dibawa kemana sih rumah tangga kita, itu sih prinsip pengasuhan. Mau dibawa kemana sih anak-anak didik kita ini, mau kita jadikan apa sih anak-anak didik kita ini, jadi kita punya impian tinggi. Kemudian pengasuhan itu kita mencintai dengan menerima tanpa drama tadi ya. Kita terima dulu kondisi emosi, kondisi fisik, kondisi kognitif, kondisi apapun anak kita terima dulu tanpa drama. Kemudian juga kita mencintai dengan tidak takut salah. Nah, kadang kan banyak orang tua ketika masuk ke ruang praktek saya itu langsung, Bu, kayaknya saya udah salah deh ngedidik anak saya. Yang dia sampaikan adalah anaknya yang sudah usia 30 tahun misalnya. Ini kesalahan saya mendidik deh, Bu. Loh, kok jadi orang tua langsung menyalahkan dirinya. Prinsipnya jadi orang tua jangan tidak takut salah gitu ya, mencintai dengan tidak takut salah. Jadi betul-betul cintailah anak kita, cintailah pola pengasuhan kita gitu. Kemudian mencintai dengan asik main bersama. Kalau saya itu lebih asik main bersama dengan anak-anak. Jeleknya sekarang dengan derasnya gadget itu, kadang orang tua juga asik dengan gadgetnya sendiri. Banyaknya grup WA, belum lagi orang tua yang gandrung main Instagram, belum lagi orang tua sekarang ikut-ikutan TikTok gitu ya, belum lagi Facebook gitu ya. Facebook belum pudar ya, walaupun orang sudah beralih ke TikTok sama Instagram gitu ya. Akhirnya orang tua asik main sendiri dengan gadgetnya, anak-anak main sendiri. Justru pengasuhan itu mencintai dengan main bersama anak-anak. Banyak hal yang bisa kita transfer terhadap anak-anak itu dengan cara bermain tadi gitu. Misalnya saja, ya
ketika saya main boneka dengan anak-anak saya gitu, main boneka itu dengan anak saya belajar bagaimana cara saya mengasuh mereka. Anak saya belajar bagaimana cara saya mencintai mereka dengan bermain itu. Makanya saya sangat menyukai play therapy ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah. Itu sih tips-tipsnya. Jadi lebih banyak cinta untuk anak-anak dan pasangan kita. Oke, terima kasih banget Mbak Nita. Selamat malam dan terima kasih juga teman-teman yang sudah join. Tunggu lagi nih webinar kita selanjutnya, dan teman-teman di Rumah Belajar Rawamangun nih sekarang lagi adik-adiknya, sekarang kita juga lagi buka beasiswa nih bagi adik-adik. Jadi teman-teman silakan kepoin di IG kita di @rumberau. Jadi teman-teman bisa donasi di sana untuk teman-teman yang terdampak, adik-adiknya ya, terdampak corona juga keluarganya gitu ya. Dan mungkin sebelum kita menutup nih, Mbak Anita dan teman-teman, boleh silakan nyalain video call-nya. Kita foto dulu ya bareng-bareng ya untuk dokumentasi. Silakan teman-teman buka videonya. Jika keberatan, silakan. Oh ya, Mas Ipin. Oke. Ini audiennya ada psikolog juga loh. Boleh diundang juga untuk diskusinya. Mbak Maesti ini psikolog juga, tapi dia psikolog dewasa. Wah, oke, pas banget nih Mbak. Siap. Nanti aku kontak ya. Oke, nanti aku minta kontaknya dari Mbak Nita ya. Boleh tuh langsung sama Mbak Mahestinya, masih ada itu. Oh, ini ada. Oke. Sip. Nanti aku kontak deh. Sip, thank you banget Mbak Nita atas informasinya. Ntar kita mau, niatnya kita mau rutin nih gitu. Tapi dengan topik-topik yang lebih eksploratif gitu ya. Ya, misalnya tentang pengelolaan emosi pasangan, itu lebih cocok Mbak Mahesti tuh yang jawab tuh. Oh, oke. Jadi itunya posisinya dewasa gitu ya Mbak ya? Untuk yang ya, dewasa. betul. Oke. Udah teman-teman sudah standby ya? Oke, sip. Silakan Bang Leni fotoin ya. Oke. Sip. Action teman-teman. Silakan dengan posisinya masing-masing. Fotoinnya. Oke. Ya, sip. Ayo dinyalain dulu semua kameranya. Udah semua ya? Ya. Oke, gayanya 1, 2, 3. Oke, sudah. Satu kali lagi. Ada yang ini dong, kita punya jargon nih Mbak Nita dan teman-teman semua. Kita ada jargon nih. Kalau kita sebut pejuang bukan, nah teman-teman jawabnya hadapi gitu ya. Bisa teman-teman? Wah, untuk menyemangati ya. Benar. Walaupun kita udah malam nih, tapi harus semangat lah ya. Oke. Ipin, diababain ya? Oke. Diababain. Sudah siap? Buka aja audiennya semua. Iya. Suaranya, jangan di-mute. Oh iya, wait, ntar dulu ya. Mana nih? Saudara Munzir juga ikutan, Saudara Munzir. Ini ada teman saya juga. Oh, oke, kayaknya enggak. Kayaknya nggak bisa dari hostnya nih. Oke, nggak apa-apa deh. Yang ini aja, yang standby aja. Oke, udah. Oke, teman-teman standby ya, siap ya. Pejuang bukan, hadapi. Kita sambil foto ya, 1, 2, 3. Pejuang bukan, hadapi. Oke, sudah. Oke. Sip, thank you banget. Terima kasih banget Mbak Nita. Nanti aku selanjutnya kontak sama Mbak siapa? Maesti ya? Maesti. Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam Mbak Nita. Terima kasih atas waktunya. Terus juga teman-teman semuanya. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita stay tune aja di Instagram kita di @rumberau. Nanti untuk selanjutnya kita akan terus eksplorasi webinar untuk tema-tema yang lebih kekinian gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Salam Terima kenal. kasih Mbak Nita. Salam kenal juga. Terima kasih.